Informasi yang salah mengakibatkan pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah bisa memicu reaksi yang salah. Kemudian muncul anjuran untuk melakukan media distancing, karena tak jarang pemberitaan di media meskipun sudah dilakukan seobjektif mungkin, seakurat mungkin, namun tetap membuat masyarakat resah. Padahal di sisi lain, media mempunyai peran yang sangat penting untuk penanganan bencana. Bagaimana solusinya? Sudah ada bersama saya, dosen Universitas Nusa-Nipa, program studi ilmu komunikasi, Bapak Mayor Sebastian. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Kabar baik ya? Puji Tuhan, baik. Oke, apa solusinya ini Pak? Karena media sudah berupaya objektif, akurat, tapi juga membuat resah gitu. Jadi seperti apa solusinya melihat keadaan ini? Terkait ini saya mengamati ya setiap hari, terutama di masa pandemi ini, ya masyarakat begitu banyak menerima informasi. Terutama ya selain media arus utama atau media nasional, ya kalau bahasa sederhananya media nasional yang mempengaruhi banyak orang. Nah, selain itu juga ada media sosial. Tapi yang saya amati saat ini masih banyak juga media-media ya media arus utama yang hanya menginformasikan persoalan ya tanpa mengedepankan solusi. Sehingga terkait persoalan yang ditanyakan tadi, saya usulkan ya agar media-media itu mengedepankan jurnalisme solusi. Seperti apa ini Pak jurnalisme solusi? Ya, jurnalisme ini kan memiliki peran yang sangat strategis, terutama di tengah situasi yang dihadapi oleh bangsa maupun dunia saat ini. Nah, jurnalisme solusi ini dimaksudkan bahwa media dalam pemberitaannya tidak hanya melulu menyampaikan permasalahan, tapi juga memberikan jawaban atas permasalahan itu. Dalam hal ini, dalam pemberitaannya, ya media harus juga menampilkan gagasan atau model-model solusi yang tepat untuk menghadapi persoalan, terutama menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi ini kan hal yang baru, COVID-19 ini, bahkan juga untuk jurnalis juga ini juga hal yang baru seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh jurnalis agar dia bisa menyesuaikan, bahkan mereka sendiri juga tidak tahu nih bagaimana yang benar seperti apa gitu. Di balik sebuah institusi media ini kan ada aktor-aktor media, wartawan salah satunya. Dan ini juga menuntut kerja keras mereka ya dalam menginformasikan hal-hal terkait virus corona ini bagi masyarakat. Dan yang perlu diterapkan oleh para wartawan ini adalah bagaimana ketika mereka meliput atau menulis sebuah berita perlu selalu berpegang teguh pada elemen-elemen jurnalis yang ada. Kemudian etika jurnalistik itu juga perlu dipegang teguh. Selain itu, ya sebagai media yang harus bertanggung jawab, ya terlebih para aktor media seperti wartawan perlu menghadirkan para narasumber yang berkompeten, ya terutama para tenaga kesehatan misalnya, para ahli yang berkompeten meneliti atau menyuarakan hal-hal penting terkait mungkin mengenai virus ini sendiri, bagaimana cara penularannya, dan juga bagaimana pencegahannya. Pak Bas, saya mengamati di media lokal itu juga menggunakan diksi-diksi yang tidak ada di dalam protokol kesehatan nih. Bahwa memang jurnalis sendiri harus mencari narasumber yang kredibel, dan kemudian di samping lain juga mereka harus mengupdate pengetahuan mereka ini ya. Nah, lantas kalau mereka memang tidak mengetahui diksi-diksi itu bagaimana? Ya, sebenarnya ya itu semua kembali kepada bagaimana cara media, bagaimana media itu secara keseluruhan itu juga ya membuat edukasi bersama di antara para wartawan itu. Ya, mungkin bisa menghadirkan para narasumber yang kredibel yang kemudian bisa menyampaikan ya diksi-diksi atau pilihan-pilihan kata yang tepat, terutama yang terkait dengan COVID-19 ini. Apa bedanya? Apa bedanya pasien terjangkit, terinfeksi dan lain-lain? Ya, diksi itu juga kan ya penting untuk diketahui karena akan mempengaruhi para pembaca atau pendengar atau penikmat dari media tersebut. Tadi kan memang banyak sekali tadi Pak sampaikan bahwa informasi banyak tersebaran di mana-mana dan kita dianjurkan untuk melakukan media distancing. Lalu kalau kita harus melakukan media distancing, maka kemana kita harus cari sumber yang kredibel? Baik, perlu
maknai dulu sebenarnya, perlu dipahami dulu media distancing itu apa. Di sini yang dimaksudkan dengan media distancing adalah bagaimana kita, ya, masyarakat ini memberi batas terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya, apalagi sekarang kan berita, ya, siapa saja bisa membagikannya, bisa menyebarkannya selain media-media nasional misalnya. Nah, ini tentu ya harus bijak dalam menerapkan media distancing ini gitu. Ini ditujukan untuk apa? Untuk membangun self control atau kontrol pribadi kita untuk apa? Untuk melihat, ya, memilah mana berita yang benar atau salah, kemudian mana media yang kredibel, yang dapat dipercaya atau tidak. Oke. Sekarang kalau kita melakukan media distancing tadi, kita mengatur jarak untuk menerima informasi. Selain itu juga ada social media distancing, dianjurkan seperti itu. Nah, seperti apa yang harus menyikapi, Pak? Kenapa harus social media distancing? Baik, ini persoalan juga yang harus dihadapi tersendiri ya. Di balik kita menghadapi, di satu sisi kita menghadapi pandemi, di sisi lain ya berita palsu atau yang kita kenal dengan hoax yang lebih banyak itu melalui media sosial. Itu tumbuh subur ya, bagai jamur di musim hujan tuh kelihatannya ya. Bahkan dari data yang kita lihat ya dari Kementerian Kominfo, selama masa pandemi sudah ratusan hoax ya, ratusan hoax, dan ini cukup berbahaya bagi kita. Nah, dan untuk menghadapi ini ya kita perlu bijak. Nah, ketika kita hendak mengunggah konten-konten yang kita peroleh melalui media sosial, ya kita harus pandai memilah, ya harus bijak dan cerdas memilah apakah informasi ini perlu di-share atau tidak. Ya, resepnya sederhana, saring sebelum sharing. Cara menyaringnya tuh kayak apa, Pak? Baik, ya tidak jauh berbeda sebenarnya ketika kita hendak ya memilah informasi yang kita peroleh dari media nasional tadi ya. Nah, ketika kita mendapatkan informasi apa saja terkait COVID ini terutama melalui media sosial, ya kita tidak harus segera meneruskan kepada orang lain, menyebarkan kepada orang lain, tapi kita harus menyaringnya, ya, menyaring terlebih dahulu. Kita harus bisa memastikan, ya, apakah berita ini sudah bisa dibuktikan kebenarannya, faktanya. Kita tidak boleh mudah terkecoh. Kita tidak seharusnya reaksioner. Ya, baru dapat sedikit ya sudah langsung mau sebar. Ya, kita maunya supaya informasi itu kita yang sampaikan lebih dahulu misalnya, tanpa memperhatikan apakah berita itu kemudian akan memberi dampak yang tidak baik bagi orang yang menerima pesan dari kita. Dan itu banyak sekali terjadi gitu. Kadang bahkan oleh orang-orang juga yang kadang terdidik secara pendidikan baik gitu. Jadi cepat sekali untuk nge-share gitu. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kok orang berlomba-lomba gitu mau nge-share gitu? Itulah yang fenomena yang kita harus hadapi saat ini kan. Saya ingat Descartes pernah berucap ya, saya berpikir maka saya ada. Ya, kalau dalam konteks saat ini ya, saya share maka saya ada. Maka orang lain atau dunia tahu bahwa saya eksis. Ya. Seperti itu motivasi yang mungkin dari pengamatan saya. Dengan share maka saya ada. Tanpa bijak memperhatikan mana informasi yang layak dan pantas untuk dibagi kepada orang lain. Kan akan pengakuan sepertinya ya. Ya, itu juga. Pengakuan untuk bahwa saya ada dengan sharing tadi. Nah, padahal belum tentu juga itu berita benar. Kira-kira dampaknya apa? Sehingga karena orang yang mengedepankan oke saya sharing maka saya ada, ini sebenarnya juga dia tidak mampu mengontrol diri. Betul. Seperti itu. Nah, kira-kira dampaknya apa untuk orang-orang yang tidak mampu untuk mengontrol diri ini ya? Kira-kira dampaknya apa untuk dia maupun untuk masyarakat? Kita jelas tahu bahwa kemudian mereka dapat info yang tidak baik atau tidak benar dan berdampak. Tapi untuk yang menge-share sendiri, untuk yang penyebarnya sendiri, dampaknya bagi dia apa ini? Ya, baik. Bagi si pengguna aktif media sosial yang begitu terkecoh pada informasi baru kemudian menyebarkannya, ya hanya sekedar ingin tren supaya diketahui bahwa ya dia terdepan melakukan sharing-sharing informasi yang dia peroleh, itu juga sebenarnya akan merugikan dirinya sendiri. Karena lebih dari itu, secara hukum itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah,
Dan ya satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika hendak mengunggah konten apapun melalui media sosial, nah itu kita terlebih dahulu harus menyaring informasi itu. Ya, tidak punya maksud untuk membatasi ruang ekspresi ya Bu, tapi ingin mengingatkan saja kepada kita semua bahwa ya ada etika dan tata krama dalam bermedia yang harus kita pedomani. Berarti memang harus ini ya, dampaknya tidak hanya untuk masyarakat, bahkan untuk yang nge-share itu juga berdampak nih. Karena kalau sampai kemudian ada label penyebar hoax itu juga bukan hal yang menyenangkan seperti itu. Pak Bas, terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini. Beberapa hal penting yang saya dapat dari talk show, dari perbincangan dengan Pak Bas. Yang pertama adalah mengenai kinerja media. Maka perlu mengedepankan jurnalisme solusi, sehingga kemudian masyarakat tidak hanya diberikan paparan mengenai data dan fakta aktual, namun juga jalan keluar seperti apa. Kemudian untuk penyebaran hoax yang banyak marak di sosial media, maka penting untuk melakukan literasi media, dan juga penting adanya kesadaran bahwa bahaya hoax ini tidak hanya mengancam untuk masyarakat, namun juga bagi penyebar hoax itu sendiri, karena bisa ancaman hukuman juga sedang menanti. Saya Ringkat ini, terima kasih, sampai jumpa.